Halo, selamat datang kembali di Halvis Channel. Kali ini Halvis Channel akan mereview salah satu hotel yang berada di daerah kota Bandung, yaitu Hotel Fasaka Maison. Hotel Fasaka Maison ini berada di Jalan Asia Afrika ya, jadi tepat di seberang alun-alun Bandung. Kalau misalkan teman-teman datang dari arah Jakarta menuju Hotel Fasaka Maison ini, biasanya teman-teman akan diarahkan oleh Maps untuk melewati Jalan Dewi Sartika ini. Dimana kalau misalkan sudah terlihat menara Masjid Raya Bandung seperti yang terlihat di bagian depan video ini, maka Hotel Fasaka Maison juga lokasinya sudah dekat sekali. Jadi kalau misalkan sudah sampai di sini, yaitu melewati Plaza Parayangan, maka teman-teman harus siap-siap untuk mengambil posisi di sebelah kanan, karena nanti untuk masuk ke bagian hotelnya itu harus menyeberang ke sebelah kanan. Nah, kebetulan di pengalaman staycation kali ini, saya dan keluarga mencoba untuk pengalaman staycation untuk berlebaran atau Idul Fitri 2025 dari Bandung. Dan kami memilih Hotel Fasaka Maison karena lokasinya tepat di seberang alun-alun Bandung, dan artinya juga berada di seberang dari Masjid Raya Kota Bandung. Dari hotel tinggal nyebrang saja ke masjid, sehingga memudahkan kita untuk melaksanakan sholat Id di esok harinya. Nah, setelah teman-teman melalui jalan yang ada monumen Asia Afrika ini, teman-teman tinggal belok saja, kemudian di depan ada gedung Bank BRI, dan lokasi Fasaka Maison itu tepat di sebelah menara BRI tersebut. Jadi teman-teman dari sini harus siap-siap untuk nyebrang ke kanan, karena nyebrangnya agak sedikit susah karena ada pembatas jalan ini dan teman-teman harus menyeberang ke kanan. Dan posisi jalanan di sini cukup rame ya, jadi harus pelan-pelan untuk menyeberang dan masuk ke parkiran dari Fasaka Maison Hotel ini. Jalan masuknya untuk Fasaka Maison ini agak kecil, tapi ada tulisannya gede, entry. Jadi teman-teman langsung siap-siap aja masuk ke situ menuju ke parkiran hotel. Parkiran hotelnya di sini tidak terlalu luas, jadi terbatas untuk jumlah mobil yang bisa parkir di sini. Nah, seperti ini di jalan masuk menuju ke parkiran. Kalau misalkan masih ada spot kosong, maka security akan mengarahkan untuk langsung memposisikan mobil kita ke tempat parkiran. Ini adalah parkirannya untuk sebelah kanan. Hanya satu baris saja ya untuk parkirannya. Kalau misalkan tempatnya tidak muat, maka teman-teman bisa menggunakan opsi valet oleh security. Jadi nanti akan dibantu untuk carikan tempat parkir, dan sebelum kita check-in, diharapkan kita sudah membawa barang-barang kita yang akan kita bawa ke kamar. Nah, dari parkiran akan ada akses langsung untuk menuju lobi resepsionis. Seperti ini jalan untuk menuju lobi resepsionis dari parkiran. Untuk interiornya didominasi warna putih dan banyak jendela-jendela besar di sebelah sampingnya. Kemudian ini adalah area lobinya. Lobinya tidak terlalu luas, tapi cukup nyaman untuk pengunjung menunggu proses check-in-nya. Nah, karena masih dalam rangka menyambut Idul Fitri, maka masih ada dekorasi-dekorasi untuk menyambut Lebaran 2025. Di lobi ini, selain tempat duduk atau sofa bagi para pengunjung yang sedang menunggu proses check-in, di sini juga ada playground kecil, sehingga bagi teman-teman yang datang bersama anak-anak sambil menunggu proses check-in bisa bermain di area playground kecil yang ada di area resepsionis ini. Di area lobby hotel ini juga ada pastry and bakery corner ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sambil menunggu proses check-in atau sudah check-in tapi ingin bersantai-santai dulu di sini, maka bisa pesan beberapa makanan atau minuman atau kopi yang disediakan atau ditawarkan di pastry and bakery corner ini. Nah, balik lagi ke proses check-in. Di sini check-innya cukup cepat ya, tidak perlu ada uang deposit yang harus dibayarkan ke resepsionis. Tapi sayang ketika kita menginap di sini untuk swimming poolnya sedang tutup karena ada renovasi. Nah, ketika saya cek di rooftop untuk kolam renangnya seperti ini teman-teman ya, memang sedang ditutup untuk proses renovasi dan baru bisa digunakan kembali sekitar bulan Mei 2025 nanti. Nah, berbicara tentang tarif menginap di Hotel Fasaka Maison ini, kalau misalkan saya cek di tiket.com, untuk harga kamarnya mulai dari 800 ribuan untuk periode weekend di bulan April 2025.
Namun kemarin saya dapat harga promo, yaitu promo Ramadan, sehingga saya dapat harga lumayan murah, yaitu start dari Rp600.000. Info promosi ini saya dapat dari akun resmi Instagram Fasaka Maison Hotel. Jadi teman-teman kalau misalkan ada rencana mau menginap di Fasaka Maison Hotel, tidak ada salahnya untuk mengecek informasi yang ada di Instagram resminya, siapa tahu sedang ada promo harga. Nah, balik lagi ke proses check-in yang sudah selesai. Saya setelah check-in tidak langsung ke kamar, tapi ingin melihat-lihat suasana di depan Hotel Fasaka Maison. Jadi, dari pintu keluar ini langsung terlihat ya jalan raya, dan seberangnya itu adalah alun-alun Kota Bandung. Dan di depan Hotel Fasaka Maison ini ada tempat-tempat duduk juga, atau seperti taman gitu ya di depan, dan ada tempat-tempat duduk, yaitu tempat-tempat untuk nongkrong sambil menikmati makanan yang dipesan dari Hotel Fasaka Maison. Di sini juga tersedia beraneka macam makanan dan minuman ya. Jadi teman-teman kalau misalkan sore-sore atau mungkin malam hari ingin nongkrong di sini sambil menikmati jalanan di depan Hotel Fasaka Maison, itu juga bisa ya di area ini. Sebagai gambaran terkait menu apa saja yang ditawarkan di sini, ini ada buku menu yang bisa dilihat langsung seperti apa menu dan harga yang disediakan di resto di depan Hotel Fasaka Maison ini. Nah, setelah melihat-lihat suasana di sekitar Hotel Fasaka Maison, saya lanjut untuk menuju lift untuk menuju ke tempat atau kamar tempat saya menginap hari ini. Ini adalah liftnya, tidak jauh dari resepsionis. Dan untuk liftnya sendiri ukurannya cukup kecil ya teman-teman. Mungkin muat sekitar 4-6 orang saja di sini. Tapi cukup lah ya untuk menuju ke kamar kita tempat menginapnya. Nah, ini adalah lorong tempat kamar saya menginap. Tidak terlalu luas secara ukuran hotelnya. Dan ini secara jumlah kamar juga tidak terlalu banyak ya. Ini saya menuju ke kamar tempat saya menginap, yaitu di lantai 6. Dan hotel ini adalah hotel dengan jumlah lantai sebanyak 9 lantai ya teman-teman. Paling tinggi atau lantai 9-nya adalah rooftop. Nah, ini adalah kamar tempat saya menginap dengan tipe klasik, di mana ukuran kamarnya sebenarnya tidak terlalu luas ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa jarak antara kasur dengan dinding cukup sempit. Nah, di pojok dekat jendela ada meja kecil yang bisa digunakan untuk bersantai sambil mungkin menikmati makanan. Kemudian di sini juga tersedia beberapa minuman atau air mineral dan teh dan juga kopi. Kemudian ada kotak penyimpanan atau safety box. Kemudian di bawahnya ada chiller yang bisa digunakan untuk menyimpan makanan atau minuman agar bisa dingin. Kemudian di sini juga disediakan sleeper sebanyak 2 biji. Kemudian juga ada gantungan karena di sini tidak ada lemari baju ya. Kemudian sebelahnya adalah area toilet. Toiletnya juga tidak terlalu luas tapi cukup lah ya untuk beristirahat. Kemudian ini ada wastafel di dalam toilet. Kemudian disediakan juga amenities yang cukup, ada cermin juga di dalam toiletnya. Di sebelahnya adalah area untuk showernya. Ada sabun dan juga shampoo yang disediakan oleh Fasaka Maison. Kemudian di sini ada semacam jendela yang langsung mengarah ke tempat tidur. Ada pembatas atau tirai pembatasnya juga. Dan pintu dari kamar mandi ini adalah pintu sliding karena mungkin ukuran kamar mandinya minimalis ya. Di samping tempat tidur ada telepon dan juga colokan, serta untuk bantalnya disediakan 4 buah. Secara ukuran kamar memang tidak terlalu luas tapi cukup nyaman untuk beristirahat di hotel ini. Kemudian dari lorong kita bisa melihat pemandangan langsung ke arah depan, yaitu arah alun-alun Bandung, sambil melihat jalanan di depan hotel, lalu lintasnya seperti apa kepadatannya. Kemudian dari
hotel karena kita bisa langsung jalan-jalan ke alun-alun Bandung. Ini kita tinggal nyebrang saja ya teman-teman. Jadi sambil sore hari jalan-jalan saya mengeksplor kota Bandung, tepatnya di area dekat dengan Masjid Raya, kemudian alun-alun. Kalau misalkan teman-teman mau ke mall juga, di sini ada mall yang cukup besar yaitu bernama The Kings, dan itu tinggal jalan kaki saja ya. Jadi tidak perlu ribet-ribet bawa mobil untuk menuju mallnya, sehingga kita tidak perlu pusing untuk cari parkirnya. Nah, ini adalah suasana atau pemandangan ketika malam hari dari atas hotel. Terlihat juga menara Masjid Kota Raya Bandung langsung dari dalam hotelnya. Kemudian suasana lalu lintas di malam hari di depan Hotel Faseka Maison juga bisa kita nikmati dari hotel. Nah, ini adalah suasana subuh hari ketika hari H untuk sholat Id Idul Fitri 2025, di mana kita bisa melihat di Masjid Raya Bandung sudah ramai atau belum untuk orang atau jamaah yang datang. Dan dari dalam hotel kita langsung bisa bersiap-siap jalan kaki menuju Masjid Raya Bandung untuk melaksanakan sholat Id. Jadi cukup mudah ya teman-teman kalau misalkan mau berlebaran atau mungkin hari raya lain dari Faseka Maison. Ini saya dan keluarga langsung ikut sholat Id di Masjid Raya Bandung karena dekat sekali, tinggal nyebrang langsung sampai. Dan setelah sholat Id pun masih bisa bersama keluarga menikmati suasana lebaran di area alun-alun Bandung, karena banyak keluarga-keluarga yang juga merayakan Idul Fitri dan sholat di Masjid Raya Bandung. Setelah itu bersantai dan berkumpul bersama keluarga di area alun-alun kota Bandung ini. Setelah sholat Id, saya balik lagi ke hotel untuk sarapan pagi, dan ternyata setelah sholat Id di area restonya itu cukup ramai juga karena banyak juga ternyata orang-orang yang merayakan lebaran di Faseka Maison ini. Sambil menginap, sholat Id di Masjid Raya, kemudian menyantap berbagai hidangan, dan di sini juga disediakan hidangan khas lebaran seperti sambal goreng hati, kemudian opor ayam, ada lontong sayur, dan berbagai macam hidangan khas lebaran lainnya juga. Jadi sangat seru pengalaman berlebaran di Faseka Maison Hotel Bandung. Demikian review Hotel Faseka Maison Bandung dari Halfish Channel. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe Halfish Channel untuk bisa melihat video-video menarik lainnya dari Halfish Channel. Terima kasih.